Apa kabar semuanya? Pasti luar biasa. Perkenalkan, saya Hezkiel Sirai dan ini adik saya. Kami dari Sekolah Minggu GBI CGC mau mengajak teman-teman semua untuk beribadah bersama kami di Sekolah Minggu Online GBI MPI Rayon 15. Sebelum kita beribadah, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah bersama dengan Tuhan. Sebelum kita beribadah, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat dan kasih-Mu sepanjang kehidupan kami. Tuhan, kami mau beribadah sekolah minggu online. Tuhan berkati kami, anak-anak sekolah minggu dan kakak-kakak yang memimpin ibadah sekolah minggu kami. Tuhan berkati juga jaringan agar tidak ada gangguan dan kami bisa melakukan ibadah dengan baik. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, jangan ada yang bermain-main lagi ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Shalom adik-adik. Shalom Bapak Mama. Shalom Pak Suster. Shalom semuanya. Hey. Wow, kakak percaya adik-adik di rumah saat ini semuanya sudah siap untuk belajar sesuatu yang baru kan? Hari ini kita akan belajar yang materinya adalah hati yang mengampuni. Wow, kakak percaya ini adalah materi yang sangat baik buat adik-adik semua di rumah. Kenapa? Karena kita mau dekat dengan Tuhan. Dan kita tidak boleh punya hati yang marah, hati yang suka membenci. Dan kakak kasih tahu, salah satu cara untuk mengalahkan hati yang marah adalah kita itu dipenuhi dengan kasih. Karena itu pagi hari ini kakak mau ajak adik-adik di rumah, semuanya boleh bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan bahwa kasih Tuhan itu baik di dalam hidup kita. Yang mau katakan amin. Amin. Semuanya tepuk tangan bagi Tuhan. Hey. Mari adik-adik yang di rumah katakan setinggi-tinggi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Semuanya ke bawah. Dalam-dalam lautan, amin. Lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Katakan kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Amin. Kasih Yesus, oh mengalahkan. Mari semuanya sekali lagi setinggi-tinggi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih. Sambil cicit semuanya, amin. Sedalam-dalam langit. Semuanya jongkok ke bawah ya. Lebih dalam kasih Yesusku. Semuanya seindah-indah pelangi, amin. Katakan kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih. Kakak mau ajak adik-adik semuanya di rumah, kita gerak sama-sama sekali lagi. Setinggi-tinggi, setinggi-tingginya. Semuanya cicitkan kakinya. Amin. Sedalam. Semuanya jongkok ke bawah ya. Amin. Katakan seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Katakan kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi kasih, kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Katakan mengalahkan segalanya, mengalahkan segalanya. Haleluya. Sorakan haleluya. Hey. Adik-adik di rumah pasti sudah semangat, amin. Semuanya tangannya ke depan, tangan kiri ke depan, come on. Yuk sama-sama kakak kita nyanyikan. 2, 4. Come on now, let's open up the. Semuanya sorakan. Come on now and take a good look and see, come on. And
has given us all we need to be free. Semua katakan, it's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about from the Father above. It's about hope, it's about life, it's about the hope of Jesus Christ. It's about everlasting, everlasting. Semuanya bersama, come on now. Amin. Sekali lagi goyangan tanganmu. Hey. MC, come on. See, God has given us all we need. For what? Semua katakan, it's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about, amen. Katakan, it's about life. It's about life. It's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting. Sama-sama tunjuk saudara di kiri kananmu. Katakan, it's about you. It's about you. It's about me. It's about the truth that set us free. It's about, katakan, it's about hope. It's about life. It's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, everlasting love. It's about everlasting, everlasting love. It's about everlasting, 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 everlasting love. Sorakan haleluya. Oke, adik-adik yang di rumah masih semangat buat menyembah Tuhan? Oke, semuanya kakak undang untuk adik-adik di rumah boleh duduk. Semuanya siap buat menyembah Tuhan, amin. Dalam Mazmur 34 dikatakan bahwa Tuhan dekat dengan setiap orang yang patah hatinya. Dan Tuhan juga dekat dengan orang-orang yang remuk jiwanya. Siapakah itu? Orang-orang yang mungkin pernah disakiti. Buat adik-adik di rumah, dengar kata-kata kakak sekarang. Mungkin engkau pernah dipukulin. Mungkin engkau pernah dicaci maki. Tapi kakak mau katakan, ada satu pribadi yang tidak memandang rendah adik-adik, yaitu Tuhan Yesus. Karena itu, mari sama-sama lipat kedua tanganmu adik-adik. Pejamkan matamu saat ini. Mari pandang Tuhan Yesus yang sedang duduk di tatanya. Mari minta ampun adik-adik. Mari kita datang di hadapannya dengan hati yang mau mengampuni. Katakan, ini kami Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Kami mau dekat dengan Tuhan. Kami mau tinggal di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau tetap ada di dalam hadirat-Mu. Pagi hari ini ya Tuhan, kami mengampuni ya Tuhan orang-orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, kami mengasihi papa mama kami. Tuhan, kami mengasihi mbak suster yang ada di rumah kami. Dan kami mengasihi saudara-saudara kami Tuhan. Tuhan, bawa kami dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Bawa kami masuk dalam kasih-Mu Tuhan. Peluk setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah hati kami ya Tuhan. Jamah hati kami saat ini ya Bapa. Biarlah Kau dapati kami hati seorang penyembah. Ini anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini anak-anak-Mu.
kami anak-anak-Mu Tuhan. Layakkan kami, ubahkan hati kami. Kami minta pengampunan-Mu, kami minta belas kasihan-Mu turun saat ini Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Ampuni setiap kami ya Bapa. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Yesus, bawa kami lebih dalam lagi. Haleluya. Mari adik-adik yang di rumah, mari adik-adik keluarkan suara-Mu. Katakan, Tuhan, aku ampuni orang-orang yang bersalah sama kami Tuhan. Tuhan, kami ampuni orang-orang yang menyakiti kami saat ini Tuhan. Kami berdoa, berkatilah mereka. Kami berdoa, sayangilah mereka ya Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, teruskanlah kasih setia bagi setiap mereka Tuhan. Oh ya rala barala barala bayasyana kana mayarala barala. Kiana ya rala bayasyana kana mayarala barala barala. Biarlah kasih-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir Tuhan. Menjamah setiap kami, jamah setiap kami. Ya rala bayasyana nanamu. Haleluya, haleluya. Mari adik-adik yang bisa berbahasa roh, sama-sama berbahasa roh saat ini. Oh ya rala bayasyana kanama. Yang belum bisa berbahasa roh, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Hinanamo ya rala barala 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 bayasyana namo. Haleluya. Ya rala bayasyana namo. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kau yang hadir di sini. Oh, Kau yang sentuh setiap kami. Engkau yang jamah sesuatu yang tidak bisa orang lain jamah saat ini Tuhan. Mari adik-adik bersama kita angkat pujian ini dari awal. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Amin. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Terima kasih Tuhan. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Mari adik-adik katakan bersama Bapa. Bapa, sentuh hati. Benar Tuhan. Ubah setiap kami ya Tuhan Yesus. Bentuklah setiap hati kami ya Tuhan. Mari panggil Bapa. Bapa,
yang tiada pernah berhenti. Mari adik-adik di rumah katakan, betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri. Kau yang selalu sertai kami Tuhan. Oh Tuhan, betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, mari adik-adik di rumah panggil Bapa. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, emas yang Kau membentuk bencana hati. Oh Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih. Amin. Air mengalir yang tiada. Mari adik-adik lebih dalam lagi. Oh Bapa, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baik. Emas yang murni, Kau membentuk bencana hati. Oh Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi air mengalir yang tiada pernah berhenti. Dengan lembut adik-adik kita katakan, Bapa sentuh hati kami pagi hari ini. Bapa, sentuh hati. Sambil letakkan tangan kanan adik-adik di dada adik-adik. Biarlah kita boleh merasakan kasih Bapa pagi hari ini. Haleluya. Bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti, yes Tuhan, Sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari adik-adik tutup mata adik-adik, lipat tangannya. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh merasakan kasih-Mu yang begitu besar ya Tuhan. Dari setiap puji-pujian yang kami boleh naikkan ya Tuhan, yang kami boleh nyanyikan ya Tuhan, yang kami boleh ceritakan ya Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Lebih luas dari samudra ya Tuhan, lebih dalam dari lautan ya Tuhan, lebih tinggi dari langit ya Tuhan. Begitu kasih-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan kami datang Tuhan. Tuhan Yesus, berikan kami hati yang baru, biarlah kami boleh
mendengarkan firman-Mu. Bukakan hati kami Roh Kudus, berikan hati kami yang lembut, agar kami boleh diajar, agar kami boleh dibentuk, supaya kami menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini katakan, amin. Shalom adik-adik. Shalom mama papa, mbak suster. Apa kabarnya semua? Wah, semuanya semangat, semuanya siap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Yang siap mendengarkan firman coba lambaikan tangannya. Baik, hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita ulangi dulu ya, tema kita tahun hari ini. Tahun ini adalah tahun 1, 2, 3, the year of integrity. Artinya tahun integritas. Masih ingat kan adik-adik? Apa itu integritas? Yang pertama, integritas adalah sama-sama ya, yang bisa baca, lihat ke layarnya. Kita ulangi, integritas adalah apa yang ada di hati, di pikiran, yang dikatakan, dan yang dilakukan harus sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Jadi semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan adik-adik. Oke, nah tereng. Coba apa yang ada di layar adik-adik perhatikan. Ada yang tahu? Wah, hari ini kita belajar matematika ya Kak Vero. Oh, 70 kali 7 kali. Ada yang bisa hitung adik-adik yang di rumah? Coba berapa? Kak banyak Kak, 70 kali 7 kali Kak. Iya, 70 kali 7 kali. Kakak aja ribet ngomongnya ya. Hari ini kakak mau bicara tentang 70 kali 7. Sama dengan berapa? Adik-adik hitung sendiri ya. Nah, ternyata di firman Tuhan, di Alkitab yang akan kakak ceritakan, di dalam firman Tuhan, ada tertulis 70 kali 7 kali. Ada yang tahu ayatnya di mana? Adik-adik pasti penasaran ya. Iya, ada di Perjanjian Baru. Ada yang sudah pernah dengar firman Tuhan ini? Belum? Nah, yang belum kita nonton film dulu ya. Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah? Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Hamba, setelah kami mengadakan perhitungan, hutangmu sebesar 10.000 talenta. Segera kamu bayar hutangmu. Maafkan aku Tuan Raja, sampai hari ini saya tidak punya uang. Berilah saya kesempatan. Apa? Pengawal, tangkap orang ini. Jual hamba ini dan keluarganya serta segala miliknya untuk melunasi utangnya. Ampun Tuanku Raja, sabarlah dahulu, segala hutangku pasti akan kulunaskan. Ampun Tuanku Raja. Baiklah kalau begitu, saya kasihan dengan kamu. Semua hutangmu aku bebaskan. Pergilah dengan damai. Terima kasih Tuan Raja. Tuan Raja baik sekali. Saya mohon pamit dahulu. Hei, kapan kamu bayar hutangmu? Kanakku Bari, mohon beri saya kesempatan, pasti saya bayar. Saya tidak mau tahu. Sekarang bayar. Kalau tidak, kamu akan saya penjarakan.
Dulu, saya pasti bayar. Dasar kamu, ayo ikut saya ke penjara. Ampuni saya, Bari. Cabutlah laporanmu, nanti saya bayar hutang saya. Saya tidak peduli. Kalau kamu tidak bisa bayar, selamat menikmati penjara. Hahaha. Hahaha. Brad, apa kau tahu kalau Anto dipenjarakan oleh Bari karena ia tidak sanggup membayar hutangnya? Apa? Tega sekali, Bari. Padahal yang saya dengar hutangnya 10.000 talenta sudah dihapuskan oleh Tuan Raja. Itu kan lebih besar daripada hutang Anto yang hanya 100 dinar. Iya, makanya saya mau pergi ke penjara kota melihat keadaan Anto. Oke, Peter. Mohon maaf saya tidak bisa ikut ya. Sukses selalu buatmu. Oke, Brad, bye. Selamat pagi, Pak. Saya mau tanya apakah ada yang namanya Anto di sini? Oh, ada. Silakan masuk ke sel nomor 2. Anto, bagaimana kabarmu? Ya, beginilah, Peter. Saya akan melaporkan hal ini kepada Raja. Tolong saya, Peter. Oke, saya pergi dulu. Selamat siang, Tuan Raja. Mohon maaf mengganggu Tuan. Ada apa, Peter? Begini Raja, hamba yang bernama Bari yang pernah Tuan Raja hapuskan hutangnya menangkap dan memenjarakan kawannya yang berhutang 100 dinar. Apa? Tega sekali Bari. Pengawal, cepat tangkap Bari dan hukum dia sampai ia melunasi hutangnya. Tuan Raja memerintahkan untuk menangkapmu, sampai kamu bisa membayar hutangmu. Ampun. Sudah jangan nangis, ayo ikut saya sampai kamu bisa membayar hutangmu. Hari ini kakak akan bicara tentang hati yang mengampuni. Kakak ulangi lagi ya ceritanya supaya adik-adik ingat. Jadi di dalam firman Tuhan ini, Petrus dan Tuhan Yesus sedang bercakap-cakap. Tuhan Yesus dan Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, berapa kali saya harus mengampuni? Sampai 7 kali kah? Tapi Tuhan Yesus jawab, berapa kali adik-adik? 7 kali kah? Tidak, tapi sampai 70 kali 7 kali. Nah, di dalam Matius 18 ayat 21 ini sampai ke yang ayat ke-35, Tuhan Yesus menceritakan kepada Petrus tentang perumpamaan pengampunan. Jadi Tuhan Yesus bercerita, ada seorang raja. Nah, tadi rajanya sedang melihat hutang hamba-hambanya. Dan ada seorang hamba yang hutangnya banyak sekali. Masih ingat adik-adik ceritanya? Ada berapa banyak hutangnya? 10.000 talenta. Berapa banyak ya Kak kalau dirupiahkan? Wah adik-adik ternyata 10.000 talenta itu banyak sekali. Kakak hitung-hitung sekitar 4,8 triliun kalau nggak salah hitung Kakak. Jadi banyak sekali nolnya adik-adik. Nah, kemudian raja ini memanggil hamba ini yang pernah meminjam 10.000 talenta. Apa yang terjadi? Raja sangat marah. Ternyata hamba ini tidak bisa membayar. Wah, karena utangnya banyak sekali adik-adik. Jadi dia tidak bisa membayar. Dan raja itu berkata, kau harus menjual anak dan istrimu untuk membayar hutangmu. Wah dia ketakutan sampai dia sujud kepada raja. Raja ampuni saya, tolong berikan saya kesempatan.
Kira-kira rajanya ngampunin gak adik-adik? Hutangnya banyak sekali. Diampunin gak? Tadi adik-adik sudah nonton videonya ya. Rajanya memberi kesempatan. Sama-sama bilang sama kakak, kesempatan. Iya, raja ini memberi kesempatan kepada hambanya. Dia merasa kasihan. Hamba ini tidak bisa membayar. Jadi dia membebaskan. Sudah, kamu bebas. Kamu tidak perlu bayar. Kamu boleh pulang. Istri dan anaknya tidak jadi dijual. Kira-kira hamba ini senang sekali. Senang kali nggak adik-adik? Pasti sangat-sangat senang. Mungkin dia sambil lompat, sambil lari-lari. Wah, saya nggak perlu bayar hutang. Raja membebaskan hutang saya. Pasti dia senang sekali adik-adik. Nah, dari kisah ini kita bisa belajar. Apa adik-adik? Yang pertama, hati yang berbelas kasihan. Raja ini seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Ya, kalau bulan lalu adalah bulan Paskah buat kita ingat betapa besar kasih Tuhan sehingga Dia mengaruniakan kita, Tuhan Yesus, untuk menebus dosa kita. Kalau bisa dihitung-hitung dosa kita, adik-adik, dosa kakak, dosa mama papa, dosa kita itu tidak bisa dibayar karena sangat banyak besar. Malahan di dalam firman Tuhan dibilang kita seharusnya yang binasa. Tetapi karena kita menerima Tuhan Yesus, kita ditebus. Yang disalibkan, yang mati siapa? Tuhan Yesus. Nah, karena itu kita baca ya firman Tuhannya. Kak Jemi bisa tolong baca 1 Yohanes 4 ayat yang 19. Kakak Jemi akan bacakan buat kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi. Nah, jadi siapa yang dahulu mengasihi? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Jadi kita bisa mengasihi. Kita bisa sayang sama orang di sekitar kita. Oke, kakak lanjutkan ya firmannya. Nah, hamba ini sangat senang. Dia pulang ke rumah, mungkin dia mau pesta ya adik-adik. Karena hutangnya sudah bebas, sudah lunas dibayar. Tetapi adik-adik kalau masih ingat ceritanya tadi, apa yang dilakukannya? Ternyata ada temennya yang berhutang. Masih ingat tadi hutang temennya berapa? Oh, ada yang masih ingat, 100 dinar. Kak, 100 dinar itu berapa? Nah, kita hitung lagi ini. 100 dinar itu sama dengan sekitar 10 juta adik-adik. Jadi banyakkan triliun atau jutaan? Coba adik-adik yang pintar matematika boleh jawab ya. Yang paling banyak hutangnya. Hutang temannya cuma 10 juta. Tapi saat temannya memohon, tolong ampuni, beri saya kesempatan. Diberi enggak tadi kesempatan? Enggak ya, malahan apa yang dilakukan temannya? Dia masukkan ke dalam penjara. Sedih sekali ya, dia tidak mengampuni temannya, malahan temannya dimasukin ke dalam penjara. Sampai temannya mohon-mohon tadi di penjara, bebaskan saya, ampuni, berikan saya kesempatan. Tapi dia ampunin tidak? Tidak adik-adik. Wah, jahat sekali hamba ini ya. Dan apa yang dilakukan oleh teman-temannya yang melihat? Tadi Peter namanya ya. Peter datang kepada raja. Dia lapor sama raja. Raja, hamba itu tidak mengampuni temannya yang hutangnya lebih kecil daripadanya. Hutangnya cuma 100 dinar, tapi dia tidak mengampuni temannya. Wah, raja itu terlihat marah atau senang itu adik-adik?
marah sekali. Dan raja memasukkan hamba ini ke dalam penjara karena hamba ini jahat sekali, dia tidak mau mengampuni. Nah, adik-adik, kira-kira apa yang sudah kita dengarkan tadi, yang kita sudah tonton video tadi, hamba yang jahat itu sudah diampuni, tapi dia tidak mau mengampuni. Tetapi kita harus belajar untuk mengampuni. Kita sudah diampuni sama Tuhan Yesus. Dosa kita yang banyak itu sudah diampuni sama Tuhan. Nah, kakak ada alat peraga di sebelah kakak, kita mau hitung-hitungan. Nah, adik-adik, hari ini kita mau ngitung uang. Ini tadi kakak dikasih uang sama Kak Oktav. Banyak sekali uangnya. Oke. Nah, jadi seumpamanya yang 10.000 talenta itu uangnya tuh sebeginilah adik-adik, sebanyak ini nih. Nah, coba banyak enggak? Ada berapa lembar ini, kita hitung ya sama-sama ya. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak sekali. Ada 10 lembar adik-adik. Nah, yang di sebelah kanannya ini cuma selembar ini. Yang warna hijau. Yang mana kira-kira yang paling banyak adik-adik? Yang warna merah ini ada 1 juta nih adik-adik. Atau yang hijau ini, yang mana yang paling banyak? Pasti yang merah. Yang 10 lembar ini daripada yang selembar ini. Nah, yang mau kakak ceritakan di sini, yang mau kakak tegaskan di sini, beginilah Tuhan Yesus sudah bayar dosa kita yang begitu banyaknya, begitu besarnya. Dibandingkan dengan kesalahan, mungkin ada teman atau mungkin mama atau papa yang pernah sakiti kita, mungkin ada mbak atau mungkin kakak atau adik pernah sakitin kita. Ya mungkin kesalahannya seperti ini. Lebih banyak yang mana? Kesalahan kita, dosa kita di hadapan Tuhan atau kesalahan orang-orang di sekitar kita? Banyak yang mana? Banyak kesalahan kita adik-adik. Nah, begitulah bagaimana besarnya kasih Tuhan buat kita. Tuhan Yesus sudah ampuni, sudah lunas bayar dosa kita, kesalahan kita. Jadi jika dibandingkan dengan kesalahan orang-orang di sekitar kita yang menyakiti kita, yang melukai kita, tidak ada apa-apanya adik-adik. Ya, tidak ada apa-apanya. Malahan di firman Tuhan dikatakan bahwa Bapa kita itu sangat mengasihi kita. Dia mengutus anaknya, Tuhan Yesus sendiri, untuk menebus dosa kita supaya kita tidak binasa. Ya adik-adik, jadi adik-adik, apapun itu, mungkin ada kesalahan orang di sekitar kita yang menyakiti adik-adik, biarlah kasih Tuhan itu memenuhi hati kita. Kak, saya belum bisa mengampuni, saya belum bisa melepaskan pengampunan itu, Kak. Terlalu sakit, Kak. Saya tidak mampu, Kak. Mungkin adik-adik pingin, seharusnya saya bales, Kak. Saya harusnya pukul dong, Kak. Saya harusnya lebih jahat dong, Kak. Dia kan sudah jahatin saya. Dengerin adik-adik. Saat kita belum bisa mengampuni orang yang bersalah sama kita, siapapun itu, berarti kita belum
menerima pengampunan dari Tuhan Yesus. Kita belum menerima kasih Tuhan itu. Pagi hari ini, coba adik-adik renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Coba tutup matanya. Renungkan betapa besar pengampunan yang Tuhan berikan buat adik-adik. Tuhan Yesus, kami tidak bisa membayar itu Tuhan. Kesalahan kami begitu besar Tuhan, kami tidak bisa membayarnya Tuhan. Adik-adik, ingat bahwa Tuhan sudah mengampuni kesalahan kita adik-adik. Dosa kita sudah dibayar lunas. Kesalahan kita, kesalahan kakak, kesalahan mama dan papa, mbak dan suster sudah dibayar lunas sama Tuhan Yesus. Kita sudah diampuni. Kita sudah dibebaskan adik-adik. Sekarang kita belajar untuk mengampuni orang-orang di sekitar kita. Adik-adik, seberapapun besar kesalahan orang di sekitar kita yang menyakiti adik-adik, lepaskan pengampunan itu adik-adik. Lepaskan pengampunan itu. Ingat adik-adik, pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Pembalasan itu adalah milik Tuhan. Biarlah Tuhan yang membalas. Mari adik-adik kita angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Pagi hari ini kami mau belajar ya Tuhan. Untuk lebih lagi Tuhan mengampuni orang-orang Tuhan. Yang telah menyakiti kami ya Tuhan. Yang telah melukai hati kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau melepaskan pengampunan itu ya Tuhan. Kami mau biarkan kasih Tuhan memenuhi hati kami. Kasih Tuhan Yesus memenuhi kami. Kami mau mengampuni ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Adik-adik, mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan hari ini. Aku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Katakan adik-adik, aku cinta Yesus. Amin Tuhan. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Mari adik-adik yang di rumah. Ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Mari saat ini adik-adik kita berdoa. Bapak, terima kasih ya Tuhan buat yang terbaik yang Tuhan sudah beri pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan buat hati yang baru. Terima kasih buat pengertian yang baru. Kami berdoa biarlah setiap apa yang kami dengar itu bertumbuh di dalam hidup kami. Kami melepaskan setiap pengampunan bagi teman-teman kami. Kami lepaskan pengampunan bagi saudara-saudari kami Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan boleh ampunin kami. Dan ajarin kami ya Tuhan untuk kami boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa.
Ini yang menjadi doa kami pagi hari ini. Mari sama-sama katakan amin. Yuk adik-adik, kau undang kita semua bangkit berdiri, kita akan tutup, kita akan terima doa berkat. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita ke surga. Papa, mama, mbak, suster, adik-adik, semua kakak-kakak, bahkan semua yang ikut ibadah online ini, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan yang manis, biarlah menyertai kita semua, mulai siang ini sampai nanti Tuhan datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Amin. Selamat siang adik-adik, Tuhan memberkati, sampai ketemu di minggu yang akan datang. Dadah. Halo adik-adik, sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jangan lupa ya, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa.